Kalau misalkan kita lagi jenuh, terus kita paksain gitu ya buat tetap jalan, tetap lari gitu, menurutku nggak bakal works gitu, nggak bakal berjalan dengan baik. Kita ngerasa energi negatif kita udah penuh, kan nggak bisa ya Kak Iya. diganti sama energen gitu. Jadi kita harus ganti sama energi positif lagi yang ada nih di alam gitu. Nah, aku melihat Emma Watson itu sebagai satu hal yang aku mau jadi Emma Watson di diri aku sendiri, dengan caraku dan dengan versiku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemberdayaan, selamat datang kembali di podcast The Develop Mind. Tempatnya ngobrol seru, berbagi inspirasi, dan berkembang bareng Hima PMI episode ketiga. Nah, saya Najwa Irhamni Salsabila sebagai host yang akan menemani episode kali ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga tetap semangat ya. Kita baru aja ngelewatin masa-masa UTS yang cukup menguras tenaga dan pikiran lah ya. Tapi di tengah kesibukan jadwal kuliah yang cukup padat, banyak dari kita yang aktif di organisasi, komunitas, maupun kegiatan di luar kampus juga loh. Nah, pas banget nih sama tema kita kali ini, yaitu Survive and Shine, tips menjadi mahasiswa 1000 peran. Nah, kita bakal ngobrol bareng sosok inspiratif yang berhasil menyeimbangkan berbagai peran yang dijalaninya dan tanpa bikin burnout juga loh. Langsung saja kita sapa Kak Samara Bahira Alzena. Halo Kak Samara, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat dan waras. Berarti sekarang jadi mahasiswa semester berapa nih Kak di jurusan pengembangan masyarakat Islam? Aku tahun ini itu aktif di prodi pengembangan masyarakat Islam di semester 4. Udah semester 4. Nah, boleh dong kenalan sedikit nih. Belum banyak yang belum tahu juga nih. Sekarang kesibukan Kak Samara ini apa aja sih, maupun di kampus maupun di luar kampus? Oke, untuk kesibukan belakangan ini itu yang pasti masih ada bukan sedikit ya, pasti harus untuk mengutamakan kuliah, dan sedikit lebih lebih kuat lagi gitu untuk hard working lagi buat belajar dan belajar, karena semakin besar semesternya ternyata semakin besar juga ya pressure-nya yang dirasakan gitu. Untuk kegiatan sebelum-sebelumnya atau kegiatan yang ada di balik dari perkuliahan itu, selain masih aktif berorganisasi, masih aktif untuk kepengurusan juga di suatu komunitas, masih menjalankan magang juga sih yang udah berjalan selama 1 tahun ke belakang. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, kalau dari kita nih, kan kadang kita udah niat ada pengen join organisasi maupun kegiatan, tapi kita tuh masih sulit untuk memanage waktunya dengan baik. Nah, dari Kak Sama sendiri itu gimana sih cara memanage waktunya dalam mengikuti banyak kegiatan kayak gitu? Aku sendiri nggak bagus-bagus banget ya Kak buat memanage waktu. Aku juga masih harus terus belajar gimana caranya aku memanage waktu. Tapi aku tuh bertemu dengan orang-orang yang selalu bikin aku kayak ngerasa kayaknya kita harus menghargai waktu di diri kita sendiri gitu di setiap harinya. Aku diajarin sama temanku yang namanya Farah. Dia mengajarkan aku buat bangun lebih pagi, karena dengan bangun lebih pagi kamu tuh bakal bisa menghargai waktu kamu di setiap hari itu. Kalau buat manage waktunya itu biasanya aku punya list sendiri Kak. Jadi aku ada Google Calendar yang aku isi setiap hari minggunya. Di satu minggu itu ada kegiatan apa aja. Misal di hari Senin kemarin aku penelitian bersama teman-teman. Hari Selasa aku juga ada di office gitu. Aku bisa membagi untuk magang, dan untuk hari Rabunya aku juga ada berkegiatan gitu. Terus ada abis ini juga lanjut lagi untuk penelitian di mata kuliah lain. Terus juga nyambi sambil organisasi hal yang lain, sambil ngerjain proker di organisasi yang lain. Terus nanti
harus mata kuliah ya, gak boleh bolong, harus tetap mata kuliah. Terus juga abis itu nanti Sabtu Minggunya bisa dipakai untuk rest. Tapi kalau aku menganggap rest aku tuh rest orang kan beda-beda ya Kak. Rest kan gak selalu harus tidur gitu. Tapi rest aku itu lebih ke grounding. Aku pergi sama orang tapi ke yang hijau-hijau gitu, ke alam. Aku mentransfer energi negatif aku selama 1 minggu itu ke alam, dan alam akan mentransfer energi positif yang dia punya. Jadi di hari Senin tuh aku udah bangun pagi dengan energi yang baru gitu, dan itu yang ngebuat aku semangat untuk menjalani hidup terus menerus gitu. Nah, oke, baik. Nah, apalagi ya Kak, sekarang tuh tantangan mental health juga lagi hype ya di kalangan kita gitu. Nah, di tengah tekanan tugas dan di tengah padatnya jadwal kuliah, tapi Kak Samara masih bisa tetap aktif dan produktif menjalani banyak peran. Nah, gimana sih awalnya Kak? Apa ada motivasi atau dukungan utamanya dari terlibat banyak hal kayak gitu? Oke, motivasi sebenarnya aku tuh suka banget sama Emma Watson, tahu nggak Kak Emma Watson? Yang di Harry Potter gitu. Nah aku tuh suka banget sama dia, dan aku ngerasa dia tuh impactful di lingkungannya. Dia tuh ikut di beberapa program di komunitas yang kalau di dunia itu ada UNICEF. Terus dia juga educational gitu. Terus dia juga cantik kan ya, cantik, pintar acting, dan segala bisa multifunction. Nah aku melihat Emma Watson itu sebagai satu hal yang aku mau jadi Emma Watson di diri aku sendiri, dengan caraku dan dengan versiku gitu. Gimana caranya? Ya aku biasanya sih fokus sama kesukaanku dulu. Misal aku sukanya apa nih, aku menuju dan aku fokus di bidang itu. Belakangan ini aku suka di bidang keperempuanan, aku suka dengan pemberdayaan anak gitu. Nah aku menelusuri hal-hal itu dari mulai SMA. Aku sudah aktif ikut berkegiatan pemberdayaan dengan anak-anak. Aku ikut terjun langsung ke dunia masyarakat di ibu kota yang dengan skala lebih besar dan lebih kompleks gitu ya permasalahannya. Dan sekarang di sini hal-hal yang aku jalankan di SMA itu ke bawah Kak. Itu masih ke bawah. Aku suka buat turun ke lapangan. Aku suka buat langsung berbaur dan berbicara dengan masyarakat, mencari tahu apa yang dibutuhkan masyarakat tanpa hanya melihat dari data aja. Kadang kan data berkata A tapi hasilnya ternyata di bawahnya itu, di akar rumputnya itu berkata B. Jadi aku ingin memberdayakan masyarakat, ingin memberdayakan hal yang aku suka, hal yang di luar zona nyamanku, bahkan itu dari akar rumput. Jadi berawal dari hal-hal lokal gitu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, Kak Samara mengikuti banyak kegiatan dan sangat aktif sekali. Nah, biasanya Kak Samara sendiri punya cara tersendiri enggak sih buat gimana sih cara ngejaga kesehatan mental kita gitu? Kalau jaga kesehatan mental biasanya ngikutin hal-hal, balik lagi ke diri sendiri, ngikutin hal-hal yang disuka. Misalkan kalau aku itu biasanya nggak terlalu suka nonton film. Jujur aku nggak terlalu suka nonton film yang spend 3 jam dan gitu-gitu aja gitu. Aku lebih suka ngobrol kayak gini. Aku lebih suka yang tiduran nothing happen aja gitu di kosan gitu. Terus atau enggak, aku lebih suka untuk baca malah, karena dengan baca tuh kita punya imajinasi sendiri daripada kita untuk menonton film menurut aku. Karena kalau nonton film itu kan gerakannya cuma tiduran ya, tiduran terus megang handphone gitu dan monoton kayak gitu aja gitu. Nah aku tuh nggak terlalu suka. Kadang aku kalau nonton film tuh dipatah-patah, jadi di skip gitu. Jadi nggak terlalu yang suka nonton film. Untuk menjaga mental health-nya menurut aku kita hidup kan nggak melulu untuk yang duluan ya sama orang lain. Kita juga hidup sesuai dengan kadar dan porsinya masing-masing. Jadi gimana caranya kita nggak jenuh ya? Kalau misalkan lagi capek ya udah berhenti. Kalau lagi capek ya udah istirahat gitu. Nggak usah yang buru-buru waktu gitu, karena nggak ada yang ngejar gitu, dan kita lagi nggak lomba lari dengan siapapun. Kalau misalkan lagi capek, lagi demotivatif gitu, ya udah kita diem, nikmatin aja dulu yang maunya kayak gimana gitu. Walaupun ya tetap aja ya gak boleh kalau ada tugas
lagi jenuh mau nggak mau tetap dikerjain karena ada deadline ya. Tapi menurut aku dengan caranya kita jenuh dan kita diem dulu, kita mau kita nurutin apa yang kita mau, itu setelah itu malah kita bisa lebih bangkit lagi gitu, kita Iya. bisa lebih berdikari lagi dan bisa lebih semangat lagi. Kalau misalkan kita lagi jenuh, terus kita paksain gitu ya buat tetap jalan, tetap lari gitu, menurutku nggak bakal works gitu, nggak bakal berjalan dengan baik dan hasilnya pun nggak bakal sesuai dengan apa yang diinginkan di awal gitu. Iya, berarti jadi nanti berantakan gitu ya kalau Iya semisal kitanya itu. betul. Nah, ngomong-ngomong soal kesibukan nih, yang paling bikin kami takjub itu Kak Samara juga aktif sebagai officer di International Office UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan menjadi perwakilan dari jurusan pengembangan masyarakat Islam untuk ikut serta dalam student exchange di Malaysia. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Nah, itu mungkin pasti pengalaman yang sangat luar biasa ya, Kak. Boleh nggak sih ceritain sedikit gimana prosesnya? Buat prosesnya aku juga nggak nyangka ya bisa ada di titik bisa dapetin apa yang kayaknya dulu aku pengen, tapi sekarang aku Iya. ada di titik itu gitu. Nggak mudah, nggak banyak nangis, nggak banyak sedih juga menurutku, tapi karena aku nangisan. Tapi kalau misalkan aku terus-terusan nangis kayaknya, atau terus-terusan homesick gitu, kayaknya aku nggak bisa ada di titik ini. Karena dengan adanya aku bangkit dari homesickku, aku bangkit dari nangisku yang 2 bulan pindah dari Bogor ke Cirebon, itu yang buat aku ada sampai di titik ini. Jadi aku ngerasa awalnya itu aku ada karena dari kesendirian. Aku nggak punya temen di Cirebon, jadi aku ngerasa aku lebih bebas berekspresi. Aku nggak takut buat nggak ditemenin gitu. Jadi aku bebas mau kemana aja. Dari situ aku menganggap kalau misalkan adanya dulu waktu SMA, kalau misalkan aku ditinggalin sama temen-temen tuh aku kepikiran, kok nggak ditemenin ya? Iya. Kok aku jadinya sendirian Iya, ya? langsung Tapi kepikiran gitu ya. tapi kalau sekarang karena aku udah sendiri di Cirebon dan aku menganggap kayak aku lebih bisa berekspresi di sini, kalaupun aku sibuk, teman-temanku di lain waktu Iya. dia main, aku nggak ngerasa yang kok mereka main ya gitu, kok mereka main tanpa aku ya, enggak. Karena menurut aku dengan adanya aku sibuk, aku ada di jalanku nih buat Iya. menggapai mimpiku. Jadi buat teman-teman yang ngerasa dipinggirkan karena aku sibuk, tapi teman-temanku main tanpa aku, nggak apa-apa banget. Karena kamu lagi ada di ranah yang sesuai sama mimpi kamu, dan mereka pun sama begitu, tapi disesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Terus kalau aku sendiri itu suka banget dari awal COVID, itu suka kepoin MUN, Millennial United Nations. Jadi aku suka banget kepoin itu. Aku beberapa kali ikut by online juga, yang itu tuh cuman diadainnya kayak digital aja Iya. gitu, kita Zoom gitu, karena posisinya waktu itu COVID. Kita menjadi satu delegasi, masih role play ya kalau gitu bahasanya, kita kayak seakan-akan jadi delegasi di suatu negara gitu. Nyampe akhirnya di tahun kemarin, awal tahun 2024, itu aku ikut MUN itu versi langsungnya itu di Bali. Itu aku jadi delegasi di Kanada, bahas terkait plastic waste, sampah-sampah plastik kan udah banyak banget ya Kak. Jadi gimana caranya kita mereuse itu gitu. Dan di situ aku jadi delegasi Kanada waktu itu. Dan menurutku itu jadi satu langkah awal untuk aku nyampe ke sini gitu. Aku belajar banyak, aku belajar bahasa lain juga, bilingual language, terus juga aku belajar culture orang gitu. Dari situ aku bisa nge-compare, oh ternyata kalau di Kanada cara mereka mengolah sampah tuh seperti ini loh. Dan itu sebetulnya bisa diterapkan di Indonesia kalau misalkan sumber daya manusia kita tuh bisa paham dan sadar terkait betapa pentingnya kita mereuse plastik-plastik yang udah ada di Indonesia gitu. Dari situ aku belajar banyak juga. Aku bertemu dengan Teh Farah yang tadi sempat aku mention di satu organisasi. Jadi betapa pentingnya organisasi itu, karena kita punya networking ya teman-teman. Kita
ketemu di satu organisasi, dia sudah magang duluan di international office. Jadi dari situ kita ketemu dan dia ngerasa aku possible untuk ditempatkan di international office. Aku masuk di international office. Dari situ aku lebih banyak ketemu sama teman-teman dan orang-orang yang berbagai macam dari berbagai macam negara juga gitu. Jadi aku mendapat kesempatan untuk bertemu dokter dari beda negara, kalau nggak salah dari Pakistan, yang dia bilang kalau misalkan jadi perempuan itu harus pintar karena perempuan itu ibu dari anak-anaknya dan madrasah pertama dari anak-anaknya. Jadi perempuan itu harus pintar dan jangan mau dibodoh-bodohin gitu. Jadi buat teman-teman perempuan, belajarlah yang pintar, bukan untuk diri sendiri tapi untuk generasi-generasi yang akan dilahirkan gitu. Sangat keren banget ya teman-teman Kasamara ini. Nah, siapa tahu dari kalian yang sedang menonton podcast ini, kalian bisa mengikuti jejak Kasamara. Dari sekian banyak peran yang dijalani oleh Kasamara ini, apa sih yang paling berkesan banget untuk membentuk cara pandang Kasamara sebagai mahasiswa pengembangan masyarakat Islam? Yang pertama gabung sama jurusan pengembangan masyarakat Islam. Iya pasti itu itu. yang pertama. Karena dulu waktu SMA sebelum aku gabung ke jurusan pengembangan masyarakat Islam dan belajar secara teoritis terkait bagaimana caranya memberdayakan masyarakat, itu aku masih mikir ya udah kita memberdayakan masyarakat sesuai dengan apa yang kita mau. Kita memberdayakan masyarakat, misal nih aku pengennya memberdayakan anak-anak melalui pendidikan. Karena Najwa maunya memberdayakan anak-anak jalanan melalui bagaimana cara pandangnya. Tapi sebenarnya anak-anak jalanan tuh nggak butuh itu, dan sebenarnya anak-anak yang ada di Indonesia tuh nggak melulu butuhnya pendidikan, tapi yang lain gitu. Di pengembangan masyarakat aku belajar terkait teori, kita tanya dulu ke masyarakat butuhnya apa, baru kita bisa berdayakan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi hasil program yang kita hasilkan pun itu relevan dengan apa yang mereka butuhkan dan sesuai dengan apa yang mereka mau. Itulah hasil dari sebuah pemberdayaan. Menurut aku itu cara pertama dan langkah awal gimana caranya supaya kita bisa memberdayakan orang-orang itu dengan gabung dengan jurusan pengembangan masyarakat Islam. Untuk pengalaman yang lainnya, itu aku berawal dari kakak asuh yang aku digabung dengan sebuah komunitas di Jakarta yang insya Allah aku pengen banget itu juga ada di Cirebon gitu. Aku dan teman-temanku menggagas gimana caranya supaya kakak asuh juga ada di Cirebon, karena impactful di aku tuh itu bagus banget gitu. Dan aku pengen teman-temanku yang ada di Cirebon, teman-temanku, adik-adikku yang ada di jurusan pengembangan masyarakat Islam itu merasakan seberapa besar impact dari komunitas ini, karena komunitas ini tuh networkingnya udah luas banget dan bagus banget menurutku. Jadi tapi sayang banget itu belum ada di Cirebon. Jadi aku lagi mengumpulkan orang-orang juga untuk kita menggagas komunitas itu untuk ada di Cirebon gitu. Itu yang pertama dari kakak asuh. Dan yang kedua tadi dari Millennial United Nations, biar jadi pandangan aku tuh nggak cuman yang ada di Indonesia aja, tapi aku udah merebak ke luar. Iya, jadi gimana caranya aku nge-compare permasalahan di Indonesia sama yang di luar. Oh, di luar kita bisa di luar teman-teman di Switzerland gitu nggak pernah ngerasain kekerasan. Karena apa? Karena mereka ternyata angka kemiskinannya udah nggak ada gitu, karena mereka semua berdaya gitu. Nah, kenapa di Indonesia ada kekerasan? Ya karena itu angka kemiskinannya masih tinggi dan lain sebagainya yang kita bakal pelajarin secara teoritis di jurusan pengembangan masyarakat Islam gitu. Jadi ada pandangan yang luas gitu ya. Jadi misal nih, karena juga ngerasa ada satu permasalahan yang harus diselesaikan gitu di Indonesia. Karena juga belajar nih dari negara lain gitu. Di negara ini mereka bisa loh menangani hal ini dengan cara seperti ini. Oh, ternyata kalau misalkan diklasifikasi di Indonesia juga ada nih masalah ini dan ini belum terselesaikan. Jadi bisa jadi permasalahan ini ada itu karena ada masalah ini yang belum terselesaikan. Jadi concernnya itu bukan langsung ke masalah yang besar dulu, tapi kita selesaikan dari hal-hal terkecilnya dulu gitu.
Nah, dari situ juga aku belajar. Dari beberapa organisasi juga aku belajar banyak hal-hal gimana caranya untuk memanage waktu tadi. Kalau misalkan datang ke rapat gak boleh telat karena nanti bakal di-eval gitu kan. Kalau misalkan gimana caranya kita memanage suatu program di teman-teman himpunan, tentu diajarkan Iya. secara tidak langsung bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan, memanage waktu, memanage suatu program. Bahkan develop mind ini juga salah satu Iya, program program. yang di-create gitu sama teman-teman himpunan. Dan menurut aku itu suatu langkah awal untuk teman-teman himpunan pun melakukan suatu pemberdayaan melalui pengetahuan, dan itu langkah awal dan langkah dasar menurutku. Masya Allah banget ya teman-teman. Kita doakan semoga apa yang Kak Samara inginkan tercapai ya kan. Nah, Amin. sebelum kita tutup, boleh dong kasih sepatah dua kata untuk sobat pemberdayaan yang mungkin masih bingung nentuin arahnya mau kemana atau yang ngerasa lagi down gitu. Apa sih yang jadi penyemangat Kak Samara? Balik lagi ya, kita sebagai manusia hanya membutuhkan Allah. Membutuhkan Allah untuk berlindung gitu. Jadi mau nggak mau, kalau misalkan lagi down banget, aku juga kemarin belakangan waktu sakit gitu ngerasain down banget, ngerasain sendiri dan lain sebagainya, tetap pulangnya ke Allah gitu, tetap pulangnya nggak peres ya, tetapi tetap pulangnya ke sana gitu Iya, kan, tetap ngadunya ke sana. Karena kalau ngadu ke orang itu kayaknya yang sabar ya iya, gitu, dikasihnya gitu aja. Tapi kalau ngadu ke Allah langsung dikasih jalan keluar ini, sama Allah langsung dikasih gitu, langsung dikasih opsi mau mm, pilih yang mana gitu. Jadi kalau lagi down, coba grounding deh. Misal kayak, kalau grounding, aku baru belajar. Kalau grounding di listrik, itu ternyata kalau misalkan mereka negatif sama negatif itu harus disatuin ke alam, ke batu gitu. Nah itu namanya grounder. Jadi kita juga sebagai manusia juga gitu. Kita bisa nih grounding sama alam. Kita ngerasa energi negatif kita udah penuh, kan nggak bisa ya Kak iya, diganti sama energen gitu. mm-mm. Jadi kita harus ganti sama energi positif lagi yang ada nih di alam gitu. Ditransfer sama alam yang energi positif. Dari situ kita juga bisa merenungkan diri gitu kan ya. Kayak maunya kemana gitu. Maunya gimana. Tapi kalau aku lagi belajar untuk, kalau aku bisanya begini, ya udah gitu. Aku mengusahakan menurut versiku sendiri. Kita nggak bisa nih, misal aku begini tapi Kak Najwa begitu gitu. Dan aku melihat kok Kak Najwa lebih oke ya gitu. Tapi kenapa aku nggak bisa nih Iya, jadi kayak gitu gitu. Nggak bisa nge-compare satu hal yang berbeda, karena kita start dan finishnya juga bakal beda-beda ya. berbeda gitu. Jadi kita nggak bisa nge-compare suatu hal yang dari awal titik mulanya aja udah beda gitu. Jadi kita mulai create hal-hal yang dari diri kita sendiri. Kita sukanya apa? Aku sukanya keperempuanan. Karena itu sukanya apa? Tentang apa dulu? Tentang anything. Oh ya, What do you like? misalkan tentang misalkan itu pemberdayaan masyarakat secara lokal lah, misalkan mencakup dari jurusan gitu. Mm-mm. Jadi kalau Kak Najwa lebih ke UMKM ya, Iya, UMKM ranahnya. Nah, aku ke perempuanan. Gimana caranya aku fokus dengan tujuanku gitu nih, ke perempuanan. Dari situ aku sering mengaitkan, ini sedikit hacks ya menurut aku, mengaitkan mata kuliah dengan suatu keperempuanan. Dan Kak Najwa juga menurut aku bisa nih mengaitkan mata kuliah dengan suatu mm, dengan UMKM atau pemberdayaan berbasis lokal. Jadi kita kalau ngegarap suatu hal itu dengan hal yang kita suka, itu menurut oh aku itu iya, hacksnya. Kita ngegarap satu hal dengan hal yang kita suka. Kalau misalkan kita suka A, ayo kaitkan hal itu dengan apa, dengan hal yang mau kita garap gitu. Jadi kita ngegarap hal itu enjoy gitu, iya, happy gitu buat ngegarapnya, karena nggak ngerasa ada pressure gitu. Walaupun tetap ya ada pressure deadline dan lain sebagainya, tetap ada dan nggak mungkin hilang gitu. Tapi tetap aja kita bakal ngegarapnya tuh happy, dan uh, kalau kita ngejalaninnya secara happy kan iya, impactnya juga bakal lebih helpful gitu. Jadi menurutku, kalau lagi down itu bisa balik lagi ke yang punya. Kalau misalkan bingung arahnya mau kayak gimana, tentuin fokusnya mau kayak apa, sukanya di mana. Kalau misalkan
kalau misalkan bingung nih teman-teman udah selesai tapi aku masih sini-sini aja, jangan membandingkan, jalan sesuai dengan Porsinya porsinya masing-masing. masing-masing karena semua orang itu berputar di ranahnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa membandingkan bumi dengan Saturnus karena mereka dua hal yang berbeda, sama halnya dengan manusia seperti itu. Wah, sangat luar biasa banget ya teman-teman. Oke, mungkin cukup segitu. Makasih banget nih Kak udah nyempetin waktunya untuk sharing yang sangat-sangat insightful dan ngena banget nih buat kita. Nah, aku yakin deh pasti setelah denger sharing dari Kak Samara ini banyak dari sobat pemberdayaan yang bakalan ke trigger nih jadi semangat lagi gitu. Dan terima kasih juga kepada sobat pemberdayaan yang udah nemenin episode kali ini. Jangan lupa ikutin terus episode-episode berikutnya di podcast The Development. Saya Najwa Irham Nisal Sabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.